Untuk membuktikan susu ular lebih bergizi daripada susu sapi, seorang pria diam-diam menangkap seekor ular betina dari bukit belakang. Dan setiap malam, dia mengisap ular betina itu selama 2 jam. Tanpa diduga, karena mengisap di tempat yang salah, dia keracunan dan pingsan. Dalam mimpinya, ular betina itu berubah menjadi seorang wanita. Wanita itu berkata, "Suamiku, bersabarlah. Jangan terburu-buru, cepat atau lambat. Aku akan menjadi milikmu. Akan ada banyak kesempatan di masa depan." Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Aku tersentak bangun. Ular betina di pelukanku telah menghilang. Aku linglung. Tidak bisa membedakan apakah itu mimpi atau kenyataan. Beberapa malam kemudian, di tengah hujan badai dan petir, aku terbangun oleh teriakan penduduk desa. Ular yang sangat besar. Tadi malam, petir menyambar seekor ular besar di dekat pohon beringin besar itu. Cepat, lihat, aku tersentak kaget. Sosok wanita cantik itu terlintas di pikiranku. Aku bergegas mengikuti penduduk desa ke pohon beringin besar di bukit belakang. Pemandangan di depanku sangat menakutkan. Pohon beringin besar yang menjulang tinggi itu hanya tersisa batangnya saja. Seluruh kanopinya telah hangus terbakar oleh petir. Dan seekor ular putih tergantung di pohon itu. Tubuh ular itu tercabik-cabik oleh sambaran petir. Beberapa bagian tubuhnya hampir putus. Seperti yang dikatakan penduduk desa, ular itu telah mati tersambar petir. Aku ingin mendekat untuk melihat lebih jelas. Tapi begitu aku melangkah, aku merasakan sesuatu di bawah sepatuku. Aku mengangkat kakiku dan menemukan seekor ular kecil di bawahnya. Entah kenapa, aku mengambilnya. Ular putih kecil itu terkulai lemas di telapak tanganku. Mungkin merasakan suhu tanganku. Ia sedikit membuka matanya, menunjukkan tatapan yang sepertinya ku kenal. Saat itu, aku mendengar suara nenekku yang marah dari belakang. "Angin, apa yang kau lakukan di sini?" Aku gemetar, dan secara naluriah memasukkan ular putih kecil itu ke dalam saku bajuku. Berbalik, aku melihat nenekku bergegas ke arahku. Aku dengar ada ular besar yang mati di sini, jadi aku datang untuk melihat. Tapi saat itu, nenekku tidak memperhatikanku. Matanya tertuju pada ular besar yang tergantung di pohon. Ini takdir, kutukan cucuku telah dihancurkan oleh langit. Aku sedikit bingung, tidak mengerti apa maksud perkataan nenekku. Saat itu, nenekku tiba-tiba menoleh ke arah penduduk desa yang berkumpul. "Aku akan memberi kalian masing-masing 50 rupiah. Kalian turunkan ular itu dari pohon untukku." Pada masa itu, 50 rupiah bukanlah jumlah yang kecil, terutama di desa pegunungan terpencil ini. Perlu diketahui, uang jajanku selama bertahun-tahun, bahkan tidak mencapai 5 rupiah. Meskipun ular besar yang tergantung di pohon itu tampak mengerikan, ada pepatah, orang mati demi uang, burung mati demi makanan. Apalagi hanya untuk menurunkan seekor ular mati. Itu bukan hal yang berbahaya. Daging dan Awi, 2 pria terkuat di desa, menggulung lengan baju mereka dan memanjat pohon. Tapi tak sampai semenit, Dazuang yang sudah mencapai pertengahan batang pohon, berteriak kaget, "Pohon ini berdarah." Begitu kata-kata itu terucap, kerumunan orang menjadi gempar. Beberapa wanita berteriak histeris. Dazuang dan Awei panik dan melompat turun dari pohon. Saking paniknya, saat mereka mendarat, pakaian mereka robek di beberapa tempat. Di batang pohon tempat mereka memanjat tadi, lapisan arang hitam yang menutupinya terkelupas, menampakkan luka menganga yang besar. Cairan merah darah mengalir menuruni batang pohon. Meskipun dari kejauhan, aku bisa mencium bau amisnya. Tak disangka pohon ini juga jadi siluman. Aku melihat nenek bergumam dengan wajah muram. Lalu dia berteriak pada penduduk desa, "Pulang, sekarang, semuanya pulang." Nenek cukup disegani di desa. Ditambah lagi dengan kejadian aneh ini, penduduk desa tidak berani lagi menonton. Mereka semua bergegas pulang bersama istri dan anak-anak mereka. Setelah kerumunan bubar, kepala desa menghampiri nenek dan berbisik, "Ular besar itu tersambar petir." "Sudahlah. Tapi pohon akasia ini berdarah. Ini tidak biasa. Dulu aku pernah dengar orang tua bilang, pohon berdarah, kayu jadi emas." Pohon akasia ini mungkin sudah berumur ribuan tahun. Ditambah lagi dengan 5 nyawa yang hilang beberapa hari lalu. Sekarang terjadi hal seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Nenek melirik pohon akasia yang tampak menyedihkan. Tidak apa-apa, hanya terkena sedikit energi ular. Meskipun ada sedikit kekuatan, tidak akan menimbulkan masalah besar. Aku akan pulang dan bersiap-siap. Saat tengah hari nanti, aku akan memanfaatkan energi yang untuk menanganinya. Kepala desa merasa lega mendengar nenek akan menangani masalah ini. Dia pun pulang dengan tenang untuk menenangkan penduduk desa. Dengan cepat, hanya aku dan nenek yang tersisa di bawah pohon akasia. "Xiao Feng, akhirnya aku lega. Bencana dalam takdirmu akhirnya berlalu." Aku bertanya dengan bingung, "Nenek, bencana apa dalam takdirku? Apa maksudmu?" Nenek tersenyum. "Bukankah kau selalu penasaran, kenapa aku melarangmu datang ke sini? Semua ini karena dia." Mataku terbelalak. Aku melihat ke arah jari nenek, ke arah ular besar yang tergantung di pohon. Itu adalah ular besar yang tergantung di pohon. Apa hubungannya denganku? Dia tadinya ditakdirkan menjadi istrimu. Apa?
Aku benar-benar terkejut. Ular itu, ular besar yang tergantung di pohon akasia itu, akan menjadi istriku, kepalaku. Bayangan wanita cantik jelita itu muncul kembali. Apakah dia ular putih yang tersambar petir tadi? Aku pulang bersama nenek dengan linglung. Mungkin karena memikirkan pohon Paulaunia yang berdarah. Setelah sampai di rumah, nenek tidak melanjutkan pembicaraan tadi. Melainkan, ia menyiapkan barang-barang untuk ritual. Begitu masuk rumah, nenek mengambil pedang dari bawah tempat tidur. Nek, kenapa tidak pakai pedang kayu peach? Aku sedikit terkejut, karena pedang yang nenek ambil terbuat dari perunggu. Karena sudah lama tidak dipakai. Permukaannya berkarat. Dulu kukatakan padamu untuk membaca buku. Kamu tidak membacanya sama sekali. Pohon Paulaunia itu elemen kayu. Menggunakan pedang kayu peach tidak efektif. Harus menggunakan logam, sambil menggantungkan pedang kayu peach di pinggangnya di dinding. Nenek membersihkan pedang perunggu itu. Aku mengangguk dengan tidak fokus. Dan masuk ke kamar. Begitu pintu tertutup, aku mengeluarkan ular kecil dari saku. Ular putih kecil itu berbaring lemas di telapak tanganku dengan mata tertutup. Tubuhnya dipenuhi sisik-sisik kecil. Kepalanya bulat, terlihat cukup lucu. Saat itu aku memperhatikan, ada 2 tanduk kecil di atas kepalanya. Tanduknya bercabang, berbeda dengan ular pada umumnya. Tapi saat itu aku tidak peduli. Pikiranku hanya tertuju pada wanita yang membuatku terobsesi. Si kecil, apa kau kenal ular besar itu? Nenek bilang ular itu istriku yang ditakdirkan. Entah benar atau tidak, ku bergumam pada ular kecil ini untuk waktu yang lama. Ular kecil itu terus menutup matanya, seperti tertidur. Tidak ada respon apapun. Tak lama kemudian, terdengar suara nenek dari luar pintu. Xiao Feng, nenek pergi dulu ya, jangan kemana-mana, tunggu nenek di rumah, nanti nenek ceritakan sesuatu padamu. Baik, aku menjawab. Suara langkah kaki yang pergi terdengar dari luar pintu. Sepertinya nenek sudah siap untuk pergi ke bukit belakang dan menangani pohon besar itu. Pohon Paulaunia yang berdarah itu memang aneh, tapi untuk nenek seharusnya tidak masalah. Namun, aku menunggu sampai matahari terbenam. Hari sudah benar-benar gelap. Nenek masih belum kembali. Aku ragu-ragu, ingin keluar mencari nenek, tapi aku tetap tidak berani keluar. Lagi pula, nenek menyuruhku menunggu di rumah. Jika aku keluar tanpa izin, mungkin aku akan dimarahi lagi. Lagi pula, nenek dulu sering pulang tengah malam. Saat menangani hal seperti ini, itu sudah biasa. Aku merasa lega dan seperti biasa. Aku tidur lebih awal. Sebelum tidur, aku melihat ular kecil itu masih belum bergerak. Jadi aku meletakkannya di ujung tempat tidur. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Sepertinya aku mendengar seseorang memanggil namaku. Xiao Feng, Xiao Feng. Suara lembut itu seperti terbuat dari air. Aku membuka mata dengan samar, dan melihat wajah cantik tepat di depanku. Itu dia, wanita yang selalu kurindukan. Dia masih sangat cantik dan menawan. Peri cantik, aku bertemu denganmu lagi. Hatiku berdebar kencang, tubuhku gemetar. Dia mengulurkan tangannya yang putih dan ramping. Dengan lembut menyentuh dadaku. Maukah kau melindungiku? Mau. Aku pasti akan melindungimu. Aku berkata dengan tulus. Dia tersenyum lembut dan berbisik. Maukah kau menikah denganku? Tanpa ragu aku berkata keras. Tentu saja, aku mau menikahimu. Kerinduan yang tak terhitung jumlahnya membuatku sadar. Aku tidak akan pernah bisa melupakannya. Meskipun seperti kata nenek, dia adalah jelmaan ular. Aku tetap ingin menikahinya. Dia mengangkat kepalanya. Matanya berkilau seperti air. Memandangku dengan penuh perasaan. Dari wajahnya yang cantik, bibir merahnya yang merekah mendarat di wajahku. Saat itu, wajahku terasa dingin. Aku membuka mata dengan paksa. Pandanganku gelap gulita. Aku terbaring sendirian di tempat tidur. Mana ada wanita cantik itu di depanku. Aku bermimpi. Aku merasa sedikit sedih. Tak disangka kejadian mengharukan tadi. Tiba-tiba tubuhku bergetar hebat. Sebuah pikiran muncul di kepalaku. Aku tiba-tiba melihat ke ujung tempat tidur. Ular putih kecil yang kuletakkan di sana sudah menghilang tanpa jejak. Entah kapan dia pergi. Dengan sedikit kecewa aku menyentuh wajahku. Tempat yang baru saja dia cium. Jika disentuh dengan seksama, masih terasa 2 bekas gigitan kecil. Ini bukan mimpi. Aku sangat terkejut. Karena kejadian hari ini benar-benar aneh. Ular putih, pohon huai yang berdarah, wanita dalam mimpi. Saat aku sedang melamun, tiba-tiba terdengar teriakan nenek dari luar rumah. Xiao Feng, cepat bukakan pintu untukku. Sepertinya nenek sudah menyelesaikan masalah pohon huai dan pulang. Baik, aku segera datang. Tak sempat berpikir panjang, aku melompat dari tempat tidur dan bergegas menuju pintu. Saat sampai di pintu, kulihat pintunya tidak terkunci. Karena nenek mungkin pulang tengah malam, aku tidak mengunci pintu saat tidur. Nenek bisa langsung masuk dengan mendorongnya. Tidak perlu aku membukakan pintu. Suara nenek terus memanggilku. Mungkin nenek tidak tahu kalau aku tidak mengunci pintu. Aku mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Saat itu, ku dengar suara lembut di telingaku. Jangan dibuka, dia bukan nenekmu. Apa? Aku terkejut, dan tanganku berhenti di udara. Aku segera menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun, aku mendengar suara itu dengan jelas. Itu bukan halusinasi. Setelah ragu sejenak,
Aku tidak membuka pintu. Melainkan, aku mengintip melalui celah pintu. Seharusnya aku tidak melihatnya. Apa yang kulihat membuatku takut setengah mati. Di luar sana bukan nenek, melainkan hantu pemakan manusia yang mengerikan. Cahaya bulan menyinari wajah orang di luar pintu. Dia seorang kakek tua, dengan mata merah menyala, dan di wajahnya samar-samar terlihat cacing putih menggeliat. Yang paling kuingat adalah punggungnya yang bungkuk, seperti unta manusia. Bukankah itu si Bongkok Li? Tak kusangka dia ada di depan pintu rumahku, dengan wujud mengerikan seperti itu. Angin, buka pintunya. Suara nenek terdengar lagi. Kali ini aku melihat jelas melalui celah pintu, bahwa suara itu berasal dari mulut si Bongkok Li. Aku menggigit bibir, dan melihat ke kaki si Bongkok Li. Dia berdiri di depan pintu, di bawah sinar bulan. Bayangannya tidak terlihat. Di pintu rumahku ada jimat yang digambar nenek. Pantas saja si Bongkok Li tidak berani masuk, dan hanya bisa membujukku dari luar. Sambil gemetar, ku kunci pintu, lalu berlari ke dalam rumah. Mendengar suara itu, si Bongkok Li semakin berteriak. Sen King Song, dasar kau bajingan, buka pintunya. Aku menggigit bibir dan diam saja. Karena aku ingat nenek pernah bilang, kalau ada hantu memanggil, jangan pernah menjawab. Kalau dijawab, dia akan mengunci auramu, dan terus menghantuimu. Mungkin karena penyamarannya terbongkar, si Bongkok Li tidak lagi berpura-pura. Dia berteriak, buka pintunya, serahkan dia padaku. Kalau tidak, kau dan nenekmu akan mati tanpa kuburan. Mataku terbelalak. Orang ini benar-benar meminta sesuatu dariku. Siapa dia yang dimaksud Li Tuozi? Aku tidak tahu. Tapi nenek belum kembali sampai sekarang. Malah Li Tuozi yang datang mengetuk pintu. Pasti ada sesuatu yang buruk terjadi. Hatiku mulai panik. Aku berlari ke kamar nenek dan mengambil pedang kayu persik. Kugenggam erat di tanganku, dan hatiku sedikit lebih tenang. Bam! Saat itu juga, jendela kaca di kamar nenek tiba-tiba dibenturkan. Aku gemetar saat melihat cetakan tangan berdarah muncul di jendela. Hantu jahat, celaka, wajahku memucat. Aku ingat jendela kamarku belum tertutup. Li Tuozi tidak bisa masuk dari pintu depan. Pasti dia akan memanjat masuk dari jendela. Aku segera bergegas ke kamarku. Untungnya, hanya angin dingin yang terus berhembus dari jendela. Sosok Li Tuozi tidak muncul. Aku menghela nafas lega, dan mengulurkan tangan untuk menutup jendela kaca. Aku ingin menutupnya. Saat tanganku terulur, sebuah cakar kering muncul dari kegelapan, dan mencengkeram pergelangan tanganku. Kekek, tertangkap kau. Tawa dingin terdengar. Di hadapanku, muncul wajah hantu Li Tuozi yang buruk rupa dan menakutkan. Dia tertawa terbahak-bahak sambil mencoba menarikku keluar jendela. Tapi jika aku keluar, aku mungkin benar-benar akan mati. Dalam situasi hidup dan mati ini, aku berteriak. Sialan, ku genggam pedang kayu persik, dan menusukkannya keluar jendela. Li Tuozi menjerit kesakitan, lalu menghilang dalam kegelapan. Aku merasa cengkeraman di pergelangan tanganku mengendur, dan buru-buru menutup jendela. Kalau kau tidak memberikannya padaku, kau akan mati. Suara penuh dendam terdengar dari luar jendela. Semakin lama semakin kecil, dan segera hilang ditelan angin. Sepertinya Li Tuozi terluka parah oleh pedangku. Dan untuk sementara pergi, aku terduduk di lantai, terengah-engah. Butuh beberapa saat bagiku untuk pulih. Aku bangkit dari lantai, dan dengan panik mencari ular kecil di kamar. Apakah dia mencarimu, peri cantik? Apa yang Li Tuozi inginkan darimu? Katakan sesuatu. Apa yang terjadi? Aku mencarinya cukup lama, tapi tidak menemukan jejak ular putih kecil itu. Suara indah itu tak pernah terdengar lagi. Akhirnya, aku menyerah mencarinya. Aku berjaga di depan rumah dengan pedang kayu persik. Tak berani menutup mata. Aku khawatir Li Tuozi akan kembali. Aku juga mengkhawatirkan keselamatan nenek. Setelah bertarung sebentar dengan Li Tuozi, entah bagaimana aku tertidur. Waktu berlalu, aku terbangun oleh suara pintu yang diketuk keras. Aku tersentak, khawatir kalau itu Li Tuozi yang kembali. Nenek, ada masalah besar. Suara kepala desa terdengar dari luar. Sambil menggedor pintu, ia berteriak. Suaranya terdengar sangat cemas. Di luar jendela terlihat terang. Aku merasa lega, matahari sudah terbit. Seharusnya bukan Li Tuozi. Aku segera berlari membuka pintu. Benar saja, kepala desa ada di luar. Di belakangnya ada beberapa penduduk desa. Aku memperhatikan wajah mereka. Bukan hanya cemas, tapi juga terlihat ketakutan. Xiao Feng, cepat panggil nenekmu. Ada masalah besar. Melihatku membuka pintu, Wang Jianguo langsung masuk. Sambil berbicara, ia berjalan masuk. Aku tertegun dan bertanya, Paman Wang, ada apa? Nenekku pergi ke gunung belakang kemarin dan belum kembali. Apa? Nenek pergi ke gunung belakang dan belum kembali? Tidak mungkin. Dia tidak ada di pohon beringin besar itu. Wajah Wang Jianguo langsung pucat. Yang lain juga terlihat sangat ketakutan. Firasat buruk muncul di hatiku. Aku segera bertanya pada Paman Wang. Sebenarnya, apa yang terjadi? Cepat katakan. Wang Jianguo berkata dengan terbata-bata. Da Zuang dan Awei meninggal. Mereka tergantung di pohon beringin besar. Aku berdiri di tempat aku menemukan ular kecil kemarin. Melihat dua mayat yang tergantung di pohon beringin besar.
Tubuhku menggigil. Da Zuang dan Awei meninggal. Mereka tergantung di tempat mereka memanjat pohon kemarin. Banyak penduduk desa yang menonton di sekitar. Istri dan anak-anak mereka menangis histeris di antara kerumunan. Suasananya sangat kacau. Pagi ini, istri mereka mencari mereka di seluruh desa, membuat kegaduhan di mana-mana. Aku berpikir, keduanya adalah orang yang memanjat pohon kemarin. Mungkin ada yang salah di sini. Aku segera berlari ke gunung belakang untuk melihat. Dan aku melihat pemandangan ini. Wang Jianguo menarik napas dalam-dalam. Ini jelas ulah pohon tua itu. Aku pikir nenekmu lupa tentang pohon itu. Jadi aku segera pergi ke rumahmu. Nenek pergi sejak kemarin siang. Katanya siang hari energinya kuat. Jauh lebih mudah mengatasi hal ini. Tapi nenek belum pulang. Tidak ada jejaknya di sini. Lalu kemana dia pergi? Wang Jianguo meratap dengan wajah pahit. Pasti nenek Long mengalami kesulitan karena tidak bisa mengatasi pohon besar ini. Tidak mungkin. Nenek pasti baik-baik saja, kataku. Tapi sebenarnya aku sangat takut. Dengan kepribadian nenek, jika dia bilang akan mengatasi pohon besar ini, dia pasti tidak akan pergi ke tempat lain. Tapi pohon itu masih ada. Nenek menghilang tanpa jejak. Aku takut Wang Jianguo benar. Aku menatap pohon besar di depanku. Semakin lama semakin takut. Ular putih yang tergantung di puncak pohon kemarin telah menghilang. Entah kemana perginya. Hantu. Pohon ini berhantu. Bakar saja. Terdengar jeritan seorang wanita. Itu istri Da Zuang. Dia menunjuk pohon itu dengan penuh kebencian dan ketakutan. Penduduk desa lainnya juga ikut berteriak. Beberapa orang yang berani bahkan sudah mengambil obor dan bergegas menuju pohon besar itu. Mereka tidak berani menyentuh mayat Da Zuang dan Awei. Berniat membakar mayat dan pohon itu menjadi abu. Aku menyaksikan adegan ini dengan tegang. Berharap mereka bisa membakar pohon aneh ini. Aku merasa hilangnya nenek. Pasti ada hubungannya dengan pohon besar ini. Mungkin jika mereka membakarnya, nenek akan kembali. Tapi saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dua penduduk desa yang memegang obor, sekitar 10 meter dari pohon besar itu, tiba-tiba menjerit. Sepertinya ada sesuatu yang tersandung di kaki mereka. Keduanya jatuh ke depan secara bersamaan. Obor mereka berguling di tanah dan segera padam. Kemudian, hal yang lebih mengerikan terjadi. Sebelum kedua penduduk desa itu sempat bangun dari tanah, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba runtuh. Keduanya hanya sempat berteriak putus asa. Sebelum menghilang dari pandangan semua orang, hanya menyisakan lubang yang tampak seperti pintu masuk ke neraka. Semua orang tercengang. Di siang bolong, terang benderang, dua orang hidup-hidup ditelan bumi dalam sekejap. Lari, jangan kembali. Sebuah suara tua terdengar dari lubang itu. Mataku membelalak. Nenek, itu suara nenek. Nenek ada di dalam lubang. Tanah mulai bergetar. Dari dalam lubang itu, terdengar suara gesekan logam yang memekakkan telinga. Sepertinya sesuatu yang mengerikan akan merangkak keluar. Para penduduk desa berhamburan melarikan diri, berteriak sambil berlari. Tidak ada yang berani menghadapi pemandangan mengerikan ini. Xiao Feng, lari cepat. Suara nenek yang kesakitan terdengar lagi. Pada saat yang sama, aku seperti melihat Awei dan Da Zuang, yang tergantung di pohon, mengangkat tangan kaku mereka, dan tubuh mereka bergetar. Melihat pemandangan itu, aku gemetar ketakutan. Tanpa ragu, aku langsung berlari. Sesampainya di rumah, aku segera mengunci pintu, dan memeriksa setiap jendela di setiap ruangan, untuk memastikan semuanya tertutup. Setelah melakukan semua itu, aku duduk terduduk di lantai. Air mata terus mengalir dari mataku. Nenek ditangkap oleh pohon beringin besar itu, dan dikurung di dalam lubang gelap itu. Aku harus menyelamatkan nenek. Aku ingin bergegas keluar dan menyelamatkan nenek. Tetapi ketika aku teringat tubuh Da Zuang dan Awei, aku kehilangan keberanian untuk keluar. Apa yang harus aku lakukan? Saat aku bergumam sendiri, tiba-tiba aku melihat di kursi di seberangku. Ada sepasang mata jernih yang menatapku. Itu adalah ular putih kecil, dengan dua tanduk rusa kecil di kepalanya, meringkuk di kursi dan menatapku. Peri, kau pasti peri, kan? Kumohon, selamatkan nenekku. Aku memohon pada ular kecil itu. Entah dia siluman ular, atau peri, dia pasti memiliki kekuatan. Aku ingin menyelamatkan nenek dari pohon beringin besar itu, dan hanya bisa mengandalkannya. Ular kecil itu tidak bergerak, dan terus menatapku dengan mata jernihnya. Sebuah suara lembut terdengar di dalam ruangan. Kau benar-benar ingin menyelamatkan nenekmu? Ular putih kecil ini benar-benar peri. Selama kau bisa membantuku menyelamatkan nenek, aku akan melakukan apa saja untukmu. Aku berkata dengan tegas, nenek telah membesarkanku. Selama aku bisa menyelamatkannya, aku rela mempertaruhkan nyawaku. Ular putih kecil itu tidak menjawabku, dan terus menatapku, seolah ragu-ragu akan sesuatu. Aku memohon, kumohon, bantulah aku. Setelah beberapa lama, suara merdu itu terdengar lagi. Kau dan aku ditakdirkan untuk bersama. Karena kau ingin menyelamatkannya, maka aku akan berusaha membantumu. Aku sangat gembira, meskipun suara peri itu terdengar agak aneh, seolah mengandung emosi tertentu. Saat ini, mendengar dia bersedia membantuku, hatiku penuh dengan kegembiraan. Peri, selama kau bisa membantuku menyelamatkan nenek, aku pasti akan menikahimu. Meskipun kau seekor ular,
Aku akan selalu bersamamu. Aku berjanji dengan sungguh-sungguh. Ini juga yang ada di hatiku. Tapi sebelum aku terlalu senang, terdengar jeritan dari kejauhan. Bayangan putih melintas. Ular putih kecil itu turun dari kursi dengan sangat cepat. Dan dengan cepat melilit tubuhku. Cepat, kita pergi dari sini.